Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Berapa beruntung orang-orang yang mengajarkan anak-anak mereka yaitu membaca Al-Quran, karena itu juga perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adibu auladakum ala salasi khisal. Ajarkanlah atau didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama adalah untuk mencintai Nabi kalian. Nabi mengajarkan kepada setiap orang tua mereka untuk mengajarkan anaknya cinta kepada Nabi dan juga kepada keluarganya, dan yang terakhir kepada qiraatul Quran. Jadi betapa luar biasa dan betapa dahsyatnya keutamaan orang-orang yang mereka itu mau menyempatkan waktunya untuk mengajarkan anak-anak mereka untuk bisa baca Al-Quran, bahkan sampai menghafal. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran nadharan ay fil mushaf, artinya dia baca, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka akan diampunkan dosanya, dosa orang tua tadi karena telah mengajarkan anaknya yang lalu dan yang akan datang. Ya, dosanya diampunkan bagi orang tua yang mau menyempatkan untuk mengajarkan anaknya untuk bisa baca Al-Quran. Gak sampai di situ, dan juga wa man 'allamahu iyyahu zahiran ay an dhahri qalbih, barang siapa yang mengajarkan kepada anaknya, artinya bisa menghafal Al-Quran, maka Allah akan membangkitkan seorang ayah atau orang tua tadi pada hari kiamat ala suratil qamar lailatul badr. Allah akan membangkitkan orang tua tadi ya seperti ya rembulan pada saat malam Lailatul Badar. Wa yuqal ibnihi, dan dikatakan kepada anaknya iqra, pada hari kiamat nanti iqra, bacalah. Fa kullama qara'a ayatan, dan setiap anak itu membaca satu ayat, maka Allah akan mengangkat derajat ayah tadi hatta yantahiya ila akhir ma ma'ahu minal Qur'an, sampai terakhir, sampai selesai daripada akhir yang telah dihafalkan seorang anak tadi daripada Al-Quran. Ini sungguh luar biasa bagi orang-orang yang mau menyempatkan daripada mengajarkan anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran. Dan juga di hadis yang lain dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi kita bersabda, ma min rajulin yu'allim waladahu al-Qur'ana fid dunya, tidaklah seseorang mengajarkan anaknya mengajarkan Al-Quran di dunia kecuali dia akan diberikan, ayah tadi akan diberikan mahkota pada hari kiamat dengan mahkota di surga. Ya'rifuhu bihi ahlul jannah bi ta'lim waladihi al-Quran fid dunya, yang mana penduduk surga jadi tahu sama dia karena mahkota tadi itu tanda atau simbol itu orang tua pernah ngajarin anaknya Al-Quran semasa di dunia ya. Sudah diampunkan dosanya, bahkan juga diberikan mahkota ya. Kalau sampai anak itu hafal, maka menjadi tangga derajat bagi orang tua tersebut untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang bisa mendapatkan keutamaan orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Paling enggak kalau tidak bisa mengajarkan ataupun tidak sempat dan lain sebagainya, titipkan anak-anak tersebut ke orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk mengajarkan Al-Quran, kepada para habaib, kepada para kiai, kepada para ustadz. Mereka biarkan anak-anak kita tersebut mengambil kesempatan bagian kebaikan ini untuk bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai anak kita tumbuh besar dewasa ya menyesal karena tidak pernah menyentuh sama sekali yang namanya Al-Quran, tidak pernah sama sekali belajar yang namanya Al-Quran.
bahkan orang tuanya meninggal, dia akan bersedih hati kenapa nantinya nggak bisa doakan orang tuanya, nggak bisa ngirimkan doa untuk orang tuanya sendiri, sebab orang tuanya dulu tidak memberikan kesempatan anaknya untuk belajar atau untuk dititipkan atau bahkan untuk ngajarin Al-Quran kepada anaknya tersebut ya. Sehingga mudah-mudahan dengan hal ini setelah kita tahu, kita akan, ya Allah, gede banget nih mahkota di surga dan juga ampunan dosa diberikan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua insyaallah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.